Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku. Kita berjumpa kembali hari ini. Kami percaya Tuhan tetap baik, Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan saat ini. Siapkan hati kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita cintai. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita semua. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita bersama. Tundukkan kepala bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu, kami mau datang kepadamu, menaikkan pujian kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Lagi katakan Kaulah yang ku rindu, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepadamu. Lagi katakan ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Mari naikkan rasa cintamu kepada Tuhan hari ini. Nyatakanlah sebab Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Oh, tiada yang lain Tuhan. Ku sembah, ku puji nama-Mu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Ku rindu Kau Tuhan. Mari sembah
sembah Dia. Haleluya. Rabaya 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 Naya ramaya 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 rama ramo Urapasya karapata karapasya karapa rapa rapa Siralapata karalapasyanda ralapasyanda. Bapak terima kasih buat sore hari ini kebenaran firman-Mu boleh kami bagikan kembali Bapak. Engkau sendiri yang menyatakannya bagi kami. Oleh karena itu mari Bapak Allah Roh Kudus siapkan roh tubuh jiwa kami untuk kami boleh mendengar, mengerti setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami boleh sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sore hari ini kita boleh sambut firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Saya mau bagikan dari kitab Roma 12 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi apa saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut balas, firman Tuhan. Ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan saudara, di sini kita diminta untuk kita tidak menuntut pembalasan apapun ketika engkau mungkin dipersalahkan yang tidak melakukan satu kesalahan. Ya, mungkin engkau difitnah, dituduhkan segala sesuatu yang tidak benar. Saudara, kita jangan menuntut pembalasan itu. Karena pembalasan itu ada di pihak Tuhan, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu masalah, baik itu enak maupun tidak enak saudara, itu semua seizin Tuhan. Dan diizinkan oleh Tuhan ketika masalah badai apapun datang itu saudara, untuk menguji hati kita saudara. Karena dikatakan pembalasan itu ada di pihak Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas saudara. Biar kesakitan hati kita bawa kepada Tuhan. Ya, kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin kau disakiti oleh suamimu, sakiti oleh istrimu, sakiti oleh anakmu, sakiti oleh menantumu dan siapapun. Orang-orang relasi kerja, pimpinanmu, ya, dan seluruh karyawan siapapun saudara. Ya, kita tetap bisa mengasihi, dikatakan dalam arti kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu saudara. Karena kejahatan itu ada di pihak Tuhan, kebaikan itu ada di pihak Tuhan. Dan kejahatan itu saudara, Tuhan sendiri nanti yang akan menuntut balaskan. Jadi kita tidak perlu saudara, kita berdiam, Tuhan yang bekerja. Dan itu sudah banyak saudara, orang dipersalahkan yang tidak salah pada suatu ketika. Tuhan akan bukakan semua hal-hal yang benar. Ya, sesungguhnya kebenaran itu akan dibukakan, akan disingkapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu janganlah sampai kita ikut-ikut mengerjakan hal-hal yang jahat dikatakan. Di dalam kitab Roma 28 ayat ya 28 saudara, kita bacakan supaya saudara tahu. Roma 8 ya, kita perhatikan di sini Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini nih saudara, untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada hal-hal yang rasanya tidak baik, yang tidak mengenakan saudara, saudara diam, nanti Tuhan sendiri yang akan bekerja. Dikatakan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia, saudara. Kita dituntut bagaimana, Kak? Seseorang dikatakan mengasihi Tuhan, ya kita menuruti segala perintahnya. Kita tidak balas jahat dengan kejahatan. Kita tidak melakukan hal-hal yang najis dan kotor. Kita tidak melakukan hal-hal yang dikatakan itu penipuan dan segala macam, ya, kerusakan, kebejatan moral dari seseorang. Tetapi saudara, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, saudara. Ketika kita semua, saudara, mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, saya percaya, saudara, apapun masalah yang diperhadapkan di depan kita, saudara pun, badai apapun, ya, baik itu sakit penyakit, baik itu tentang keuangan, tentang segala macam kehidupan rumah tangga, badai yang melanda, banyak orang-orang yang mau bercerai, dikatakan, saya mau sampaikan, saudara, itu sudah nggak zamannya lagi, saudara. Kita sudah hidup di zaman yang dikatakan zaman yang baru, new, normal, yang baru, normal. Ya, artinya yang tidak normal itu sudah dibuang, saudara, ya, dicampakkan. Pikiran-pikiran yang tidak normal, pikiran-pikiran yang najis kotor, pikiran yang jahat, pikiran yang dikatakan mau menangnya sendiri, saudara. Saudara, kita tidak zamannya lagi. Kita tahu bahwa pembalasan itu ada di pihak Tuhan, ya. Kalau istrimu berbuat dosa, suamimu berbuat dosa, jangan engkau ikut-ikutan. Kita mau membalas kejahatan itu, ya, dengan segala cara apa yang kita bisa. Jangan, saudara, biar kita diam. Loh, kalau diam nanti gimana, Bu? Kalau didiamkan kita makin diinjak-injak. Ya, saudara, semua itu segala sesuatu ada waktunya, saudara. Kadang kalau orang tidak bisa menerima ketika kita dianiaya, kita disakiti, ya, kita ditindas, kita ditekan, ya, kita dihimpit dan segala macam, saudara, ya, diperdayakan, ya, tetapi kita diam, saudara, ya, itu Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Mungkin orang katakan, dunia katakan, oh bodoh. Kenapa? Kalau kamu nggak salah ya kamu balas, kamu harus jawab, kamu harus ini itu, saudara. Ya, kalau Tuhan suruh diam, saudara, jangan berdebat, percuma. Kita sama dengan membuang mutiara kepada babi. Ya, membuang sesuatu yang berarti, yang berharga. Kalau Tuhan suruh diam, kita diam, saudara. Sebab Allah itu ada di pihak saudara dan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saudara dipercayakan banyak hal, ya, oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk sama-sama bekerja sama dengan Dia. Karena Tuhan tahu Tuhan itu turut bekerja dengan saudara dan saya. Tuhan tidak tinggal diam. Artinya, saudara, apa yang saudara alami, Dia tahu, Dia mengerti. Makanya dikatakan ada pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Ya, saudara, Tuhan itu mengerti dan Tuhan peduli dengan apa yang ada dan apa yang saudara saat ini. Mungkin engkau katakan, aku sedang menunggu, Bu, bertahun-tahun aku sudah berdoa tetapi tidak ada pertobatan, ya, maka makin menjadi-jadi suamiku atau istriku atau anakku atau siapa. Tunggu, saudara. Tuhan katakan bukan Tuhan tidak mendengar doa, tetapi Tuhan katakan tunggu, ya, karena orang yang mau bersabar menunggu menanti pertolongan Tuhan, saya percaya itu akan dibuktikan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuasa kasih-Nya. Tuhan yang akan menyatakan segala rencananya. Sebab kita sendiri tidak tahu, ya, bagaimana kita harus mengerjakan, ya, sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, kadang-kala kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan hati kita, dengan keinginan kita, bukan dengan hatinya Tuhan, bukan sesuai dengan keinginannya Tuhan, saudara. Oleh karena itu saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah saudara, ya, kita semua ini di muka bumi pasti semua ada masalah, pernah mengalami segala sesuatu. Mungkin engkau, ya, diperdayakan, disalahkan, ya, engkau dijahatin, engkau segala macam dipudayakan, tetapi Tuhan katakan jangan kau balas, ya, karena pembalasan itu ada di pihak Allah, di pihak Tuhan, saudara. Oleh karena itu mari saudara, saya berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun anakmu berada saat ini, Engkau tahu kesusahan, kesesakan kami yang kami alami, segala macam masalah, badai apapun Tuhan. Ya, kami percaya kami tidak sendiri, kami
bersama dengan Engkau, karena Engkau turut bekerja bersama dengan kami. Banyak orang-orang yang saat ini mereka merasa sudah diberkati, tetapi mereka lupa akan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, sehingga mereka seringkali mengerjakan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Mari Tuhan kembalikan kasih-Mu yang mula-mula kepada anak-anak-Mu, untuk kami boleh tetap bersabar, kami boleh tetap Tuhan menantikan janji-janji-Mu, untuk kami tidak melakukan kejahatan, kami balas dengan kejahatan, tetapi kami menanti pertolongan Tuhan dengan diam, sebab kami percaya di balik semuanya itu Engkau sendiri yang tidak menyatakan dan membuktikannya kepada setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada di muka bumi. Khususnya Tuhan saat ini Engkau melihat semua apa menjadi pergumulan kami, Bapa, khususnya di bangsa kami Indonesia. Engkau sendiri Tuhan yang menggagalkan semua apapun yang ada, khususnya untuk virus corona dalam gelombang yang ketiga. Tuhan, biar Engkau sendiri yang menahannya dalam nama Yesus. Omikron, apa yang dinamakan Omikron itu Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus kami hanya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu, dan Engkau sendiri yang sanggup membatalkan semua apapun yang ada, rencana jahat, rencana daripada pekerjaan iblis. Bapa, Engkau sanggup untuk menahannya dan membatalkannya dalam nama Yesus. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami yang dikatakan mengasihi Engkau katakan Tuhan, biarlah kami menuruti segala perintah-perintah-Mu, untuk kami tetap berjaga-jaga, berdoa di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami tetap waspada, Engkau tetap ada bersama dengan kami, menjagai setiap apa langkah-langkah kami. Berkati Bapak pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam anak-Mu Bapak Jokowi ini Tuhan, mengembangkan semua apa tugas-tugas yang boleh dikerjakan di bangsa kami Indonesia ini. Bapak, berkati beliau dengan segala apapun keberadaan mereka Tuhan, untuk bisa mengatur dan membuat negara bangsa kami Indonesia ini menjadi negara yang boleh memiliki damai sejahtera dan sukacita. Berkati seluruh Bapa orang-orang yang ada di bumi Indonesia, berikan kepada mereka keselamatan yang datang daripada-Mu, dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati seluruh orang-orang dimanapun kami berada, mereka Tuhan yang menjauh dari hadapan-Mu, tarik mereka kembali ke hadirat-Mu yang kudus, dan bawa kami senantiasa ada di dekat-Mu. Terima kasih. Engkau berkati juga semua para pejabat, pemimpin, orang-orang yang ada di bangsa kami Indonesia, semuanya Bapak, khususnya Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya di muka bumi, Engkau berkati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan seluruh para medis yang selalu ada di garis depan, orang-orang yang Kau percayakan ada di garis depan, Engkau juga berkati. Tetap mereka dalam perlindungan, penjagaan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang sakit saat ini Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesusahan, kesesakan, Bapak, Engkau hiburkan mereka. Dalam nama Yesus kami melepas segala berkat-Mu Tuhan, turun atas bangsa kami Indonesia, turun atas kota kami Surabaya. Terima kasih, semuanya tetap dalam damai sejahtera. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.